tuntutan zaman yang dari dulu sama sekarang kan berbeda ya. Apalagi memang banyak yang memberikan pengaruh terkait dengan peningkatan kesehatan mental ya, terganggunya kesehatan mental seseorang ya. Anggap aja yang paling mudah aja ya, seseorang yang memang dia menjadi insecure. Karena apa? Karena dia lihat medsos ya, maksudnya aduh enak ya ini liburan terus, nah ini enak ya ini barang-barangnya branded, itu aja buat seseorang ya, orang-orang tertentu akan menjadi dia insecure. Kadang kita lupa berterima kasih terhadap diri sendiri. Kita sudah bersikeras sampai sudah sejauh ini ya, dengan usia kita yang segini. Pernahkah kita menjawil diri kita sendiri, memeluk diri kita sendiri untuk merasakan, untuk mengucapkan bahwa hai aku, terima kasih sudah berjuang hingga saat ini, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Nah teman-teman sekalian, sekarang itu sedang tren banget kata-kata insecure, anxiety syndrome, kemudian mental health. Nah banyak sekali sekarang, apa-apa dikit-dikit mental health. Nah hari ini kita kedatangan seorang yang sangat cocok kalau kita ngobrol ini. Beliau adalah seorang psikolog klinis, dan beliau ya menangani hal itu, memang kerjanya gitu. Orang-orang ya dengan mental health. Nah kalau istilahnya sekarang orang-orang banyak dikit-dikit ngomong mental health nih, nggak sehat untuk mental health. Nah sebenarnya apa sih mental health itu? Kapan sih kita butuh bantuan dan sebagainya? Ayo kita obrolkan hari ini, kita cerita hari ini bersama Ibu Elok Kartikasari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini adalah seorang psikolog klinis. Betul. Di RSUD Sidoarjo. Betul. Dan kompetensinya banyak sekali loh kalau saya baca ini. Ada selain beliau ini psikolog anak, remaja dan dewasa, beliau juga khusus penanganan anak berkebutuhan khusus juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu. Diperkenalkan dulu. Oke, jadi saya kebetulan saya di sehari-harinya di RSUD Sidoarjo. Di klinik psikologi. Di situ memang banyak pasien saya ini memang kebanyakan anak-anak ya. Ya meskipun ada sih remaja, dewasa juga banyak. Cuman memang dari ini yang sekitar 80% tuh anak-anak, dan memang anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, tapi selain saya sehari-hari di klinik psikologi, saya juga di Mutiara Cita Hati Sidoarjo. Di situ ada sekolah, memang jadi sekolah PGTK, dan di situ juga saya menangani untuk anak-anak yang memang yang sekiranya sesuatu itu maksudnya membutuhkan suatu yang istimewa. Iya. Bukan hanya itu aja sih, mungkin juga ada untuk terkait dengan bakat minat. Jadi ya anak-anak yang memang membutuhkan arahan, membutuhkan motivasi ya, karena untuk pendidikan ini sangat penting ya untuk pendekatan secara psikologis, karena dari psikologi ini kan kita jadi paham terkait dengan perkembangan anak ya, karena tugas perkembangan mulai dari bayi sebenarnya ya itu ada sendiri ya, mulai dari bayi, mulai dari batita sampai balita, anak sampai remaja, dewasa, itu hingga sampai usia ini juga ada sebenarnya tugas perkembangan. Nah, ketika dari pendidikan ya, dari segi pendidikan kalau sudah dipahami terkait dengan bagaimana tugas perkembangan anak, nah itu insya Allah akan lebih istilahnya itu akan lebih bisa memberikan mungkin motivasi bagaimana terkait dengan pola pengasuhan agar anak ketika sekolah itu anak bisa mendapatkan suatu rasa kenyamanan ya. Jadi kan banyak tuh ya kasus-kasus yang sekiranya itu anak takut sekolah ya, anak yang tidak mau ditinggal, betul, anak yang ya macam-macam lah. Nah kalau misalkan dari situ tentunya sekali penting untuk terkait dengan ada apa. Nah, jadi ada apa dengan anak ini? Sebenarnya masalahnya apa? Tapi permasalahan itu bisa dilihat ya, maksudnya bukan apa permasalahannya apa, tapi ada apa dengan anak ini. Nah, lebih dari situ. Nah, di situ kan perlu sekali untuk pendekatan psikologis yang mungkin dari keluarga ya, atau ada apa begitu.
gitu. Enak sekali ya ngomong sama psikolog itu, tenang gitu. Tapi Bu, dulu itu ada sebuah apa ya, mungkin persepsi di kalangan halayak. Hati-hati loh kalau ngomong sama psikolog. Kamu salah sedikit itu mereka bisa membaca loh. Dia bisa membaca karakter, udah kayak cenayang pokoknya kalau ngomong sama psikolog itu. Enggak. Bener gak sih Bu? Maksudnya kalau psikolog itu kalau melihat orang itu semuanya penilaian. Enggak lah, jadi itu hoax ya. Jadi kami bukan cenayang. Ya. Kami basisnya ada sains ya, dalam artian memang sih ada ya ilmu-ilmu tentang terkait dengan gestur ya, tentang bagaimana ya sekarang kita tahu ya untuk bagaimana membaca, bahkan dari forensik aja tahu ya untuk bagaimana ketika orangnya memberikan dari terdakwa atau dari tersangka atau apa itu gesturnya seperti apa, itu apa yang disampaikan itu bukan bisa dilihat ya, bisa diamati, nah bisa diprediksi sebenarnya kenapa gitu. Jadi ya bukan cenayang ya. Ya makanya kalau orang itu pokoknya kalau ngobrol sama psikolog tuh dia sudah tahu sampai ke dalam-dalamnya. Aduh, ini ngobrol sama psikolog udah kayak ngobrol sama cenayang ya. Nah. Terus satu lagi nih. Oke. Psikolog klinis dengan psikiater. Beda atau sama? Oh ya berbeda ya. Jadi bedanya adalah dari segi pendidikan aja berbeda. Ya kalau dari psikiater ini kan dari pendidikan dokter. Kalau dari psikolog itu ya pendidikan psikologi. Ya. Terus kemudian untuk menjadi psikolog atau menjadi ini juga harus melanjutkan profesi ya sama dengan dokter. Untuk menjadi dokter, untuk berpraktek juga harus sekolah lagi. Jadi untuk mendapatkan SIPP. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau untuk dokter ini boleh memberikan resep. Kalau kami ya toolsnya berbeda ya. Kalau dokter kan ada stetoskop ya, ada apa namanya ya gitulah macam-macam ya untuk alat-alat medis. Kalau kami ya toolsnya ya observasi ya. Terus ya macam-macam ya, ada beberapa alat tes yang memang untuk alat tes psikologi untuk untuk memberikan untuk assessment, dan juga untuk intervensinya juga berbeda ya. Kalau misalkan dokter kan ada obat ya. Nah, kalau kami ya bermacam-macam terapi ya. Jadi untuk tergantung kasusnya sih pendekatannya apa, ada humanis, ada ini macam-macam. Jadi ini kan sekarang ini Bu. Karena entah ini dari dulu atau sekarang karena adanya media sosial ini jadi kita banyak tahu, atau memang ini sudah dari dulu bahwa orang-orang dengan apa istilah berarti gangguan psikologis atau merasa membutuhkan bantuan, entah itu depresi dan sebagainya, itu memang meningkat atau sejak dulu ini sudah banyak kok, atau bagaimana? Sebenarnya banyak, dari dulu sudah banyak dan memang meningkat. Ya banyak, memang dari dulu sudah banyak ya. Dan memang meningkat ini karena apa? Tentunya ya dari tuntutan ya, tuntutan zaman yang dari dulu sama sekarang kan berbeda ya. Apalagi memang banyak yang memberikan pengaruh terkait dengan peningkatan kesehatan mental ya, terganggunya kesehatan mental seseorang ya, baik dari medsos ya. Anggap aja yang paling mudah aja ya, seseorang yang memang dia menjadi insecure. Karena apa? Karena dia lihat medsos ya, maksudnya aduh enak ya ini liburan terus, nah ini enak ya ini barang-barangnya branded, itu aja buat seseorang ya, orang-orang tertentu akan menjadi dia insecure, dia akan menjadi cemas. Nah itu dari situ aja ya, itu sudah menjadi masalah. Nah kalau dulu ya memang pasti persoalannya berbeda. Nah satu hal lagi, kalau sekarang sih bedanya adalah sudah mulai banyak yang open ya. Nah, banyak yang mulai berani bahwa saya sedang bermasalah dan saya membutuhkan profesional. Bagus sih. Plus minusnya sih, sekarang kan banyak sekali ya media-media yang memberikan edukasi terkait kesehatan mental. Bagusnya memang sudah banyak yang mulai paham. Minusnya kadang banyak sekali yang saya temui ada self diagnose. Nah itu aduh berbahaya sekali itu. Iya benar, jadi banyak sekali pasien yang datang ke saya itu tiba-tiba saya bipolar. Dari mana ya? Ini lah, itu kan kurang baik ya. Ini saya ini dari mana? Dari ini. Waduh. Nah, itu kan kurang baik. Jadi memang kalau memang bagus saya sedang bermasalah gitu ya, segeralah ke profesional untuk mendapatkan suatu diagnosa. Jadi jangan mendiagnosa sendiri, itu sangat berbahaya. Nah nanti malah menjadi self judgment dan membuat dirinya ya semakin bermasalah. Kapan sih Bu kita bisa memutuskan kalau kita butuh bantuan nih?
Ya memang kalau ini ya kapan itu menurut saya ya tergantung ya. Kalau memang dirinya sudah merasa sudah nggak berdaya, segera aja. Karena kalau semakin menunggu, dikhawatirkan nanti akan semakin bermasalah juga ya. Karena misalkan ketika mungkin suatu permasalahan yang dialami seseorang, kemudian dia itu dia sudah mencoba untuk sesuatu dan dia nggak bisa, ya jangan lama-lama. Jadi segeralah cari profesional. Begitu. Berarti orang itu juga harus awas atau dengan perubahan psikologis pada dirinya. Betul sekali ya. Misalkan ya saya kok jadi merasa cemas ya, tiba-tiba nggak bisa tidur ya, padahal saya sudah sudah piknik misalkan ya. Kayak kan setiap orang kan berbeda-beda untuk merilis stresnya ya. Saya sudah piknik, saya sudah cuti, tapi kok masih aja ya saya kurang saya masih terganggu kok, saya tiba-tiba deg-degan, nggak ada masalah kok juga deg-degan, nah ada apa ini? Nah dia mungkin langsung segera saja, mumpung belum, dan dikhawatirkan akan semakin terpendam, nanti meledak, itu berbahaya. Tadi sampai udahnya meledak gitu. Nah betul sekali. Ya, tapi yang sering kali kita dengar adalah ketika orang memutuskan, saya butuh bantuan ini, saya harus psikolog gitu. Terus seseorang yang lain berkata, mau kayak gak ada iman aja. Benar nggak sih antara iman dan ini tuh maksudnya bukan berkaitan mungkin ya, tapi maksudnya bener nggak sih orang yang butuh bantuan psikologis itu memang bener orang yang nggak punya iman gitu. Artinya selama kita punya iman ya berarti kita nggak butuh bantuan psikologis. Tidak ada kaitannya ya. Antara seseorang yang memiliki iman dengan adanya gangguan psikologis itu tidak ada kaitannya. Ya memang memberi pengaruh ya, tetapi tidak menjamin seseorang yang memiliki iman yang kuat itu tidak akan misalnya bebas dari masalah kesehatan mental. Ya artinya nggak ada hubungannya. Jadi misalkan depresi, kurang iman sih, kurang ibadah, tidak, jangan salah. Nggak ada hubungannya sama itu. Jadi karena ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa terganggu secara mentalnya ya, bukan hanya terkait dengan spiritual saja. Memang spiritual bisa membantu, tetapi bukan menjadi yang utama. Ya karena ada hal lain ya, mungkin dari trauma ini sangat bahaya loh ya. Ketika kita sudah mendapatkan suatu trauma, kalau dibiarkan ya, meskipun nanti dia akan berjalan gini, nah ketika dia sudah 5 tahun ke depan ada ke-trigger sesuatu, langsung nah ini bahaya sekali, padahal dia beriman. Nah ya kan, jadi artinya sekali lagi nggak ada kaitannya antara keimanan, antara bagaimana seseorang itu beribadah, ya tidak ada kaitannya. Memang ada memang ada bisa membantu, tapi tidak menjamin. Begitu. Berbeda ya maksudnya. Tidak menutup kemungkinan gitu bagi orang-orang yang rajin ibadahnya. juga mengalami masalah psikologis. Betul sekali. Kalau sekarang ini jadi banyaknya kasus sekarang meningkatnya kasus ini. Kalau yang Bu Elok tangani sendiri, lebih banyak anak-anak remaja atau dewasa? Kalau sejauh ini dari pengalaman saya sih ini ya rata-rata semuanya ya. Jadi anak-anak juga banyak ya, remaja juga banyak, dewasa juga banyak. Jadi artinya kalau lebih banyak mana? Semua ya, karena rata ya, betul. Artinya untuk kesehatan mental ini kita tidak melihat usia ya. Usia anak pun juga bisa mengalami suatu permasalahan ya. Usia remaja, usia dewasa, sampai bahkan sudah sepuh pun juga sangat rentan. Maksudnya itu sangat bisa sekali untuk terkena masalah terkait dengan kesehatan mental. Kalau orang dewasa kan kita tahu, maksudnya mungkin banyak masalah dalam kehidupannya, entah itu rumah tangga, entah pekerjaan ini. Kalau anak-anak biasanya masalahnya apa sih, Bu? Maksudnya kan kadang kita menganggap anak ini ya karena dia stres aja, anak kecil aja, dia biasa rewel, dia biasa ini. Kapan kita bisa melihat anak ini nih sebenarnya dia ada masalah psikologis loh dia ini. Biasanya sih masalah belajar.
Ya, Soal belajar. bukan hanya selain belajar ya, biasanya masalah pertemanan, ya, masalah bullying. Oh, bullying. Nah, ini Tren itu. iya banget. Itu masalah anak-anak ya, terus juga masalah apa ya, yang sering kali itu ya itu tadi terkait dengan bullying ya. Kalau untuk remaja itu SD itu juga banyak dibully ya. Ya, terus kemudian masalah-masalah yang juga ya masalah-masalah sosial seperti apa sih ya, terkait dengan ketimpangan, namanya anak ya, pasti ada rasa jealous itu ada terhadap temannya. Teman-teman aku kok sudah punya ini nih, aku nggak punya. Nah itu juga bisa memberi pengaruh loh ya, terkait dengan kondisi mental anak. Dia mungkin jadi pemalu, dia nggak percaya diri, dia jadi anxiety, kecemasan yang sangat berlebih. Nah jadi banyak banget permasalahan anak itu. Gitu. Ada ini nggak? Saya tuh pernah baca kalau misalkan saat ini kecenderungan anak itu dia susah untuk mengontrol emosi, mengontrol kemarahan, emosinya kemarahan maksudnya. Emosi kan berbagai macam, tapi mengontrol kemarahan. Itu benar memang sekarang ini meningkat untuk kasus anak-anak yang seperti itu? Sebenarnya kalau meningkat sih enggak juga ya. Cuman mungkin yang sekarang mulai speak up, mulai banyak ya. Banyak orang tua yang datang ke saya itu terkait dengan kondisi emosi anaknya yang kurang bisa mengontrol atau yang tantrum atau yang apa, atau kurang memunculkan perilaku agresi gitu ya. Banyak ya, tapi sebenarnya kalau meningkat enggak juga. Tapi mulai ya karena kesadaran tadi ya, kesadaran dari para orang tua yang akhirnya anakku ini ada sesuatu, akhirnya datanglah ke kami, ke profesional untuk mendapatkan penanganan, ada apa gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk kasus-kasus seperti itu, nah sekali lagi ya kita lihat bukan terkait dengan permasalahannya, tapi ada apa dengan anak ini. Ya, jadi kenapa sih anak ini memunculkan suatu perilaku tertentu? Jadi bukan fokus terhadap suatu ininya dari yang muncul ini, maksudnya, tapi penyebab. Nah, dapat dengan pola asuhnya, bagaimana perlakuan orang tuanya terhadap latar belakang keluarga juga. Betul, itu sangat-sangat penting banget untuk penanganan terhadap anak ini. Bukan hanya anak ya, bahkan dewasa pun juga sangat penting untuk melihat ada apa dengan orang ini. Nah, jadi bukan ubuk-ubuk masalahnya aja ya istilahnya ya, tapi kita lihat dulu untuk terkait dengan, jadi kayak laser gitu ya, ada apa dengan pada usia 15 tahun, kenapa ada permasalahan yang membuat kamu sedih itu apa yang membuat kamu senang itu seperti apa. Nah ini kita lihat, oh berarti anak ini dulu pernah mendapatkan suatu perilaku ini akhirnya menyebabkan trauma. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi banyak yang perlu digali ketika seseorang mengalami suatu gangguan kesehatan mental gitu. Sekarang itu kan seperti yang tadi dibilang, sekarang juga di media sosial itu banyak sekali yang mau edukasi masalah psikologis kan, seperti itu. Nah sekarang itu kan yang lagi ramai itu dikit-dikit perhatikan inner child. Inner childnya anak. Sebenarnya inner child itu apa sih? Saya tuh bingung gitu. Apakah ini itu maksudnya identiknya inner child kan kalau di bahasa Indonesia kan innernya anak, maksudnya innernya anak gitu kan. Tapi kan identiknya itu dengan membahagiakan anak gitu. Jadi apakah inner child itu selalu yang bahagia? Atau bagaimana sih inner child ini sebenarnya? Jadi setiap orang kan pernah kecil ya. Nah, pengalaman kecil ini itu bisa membentuk suatu pola tertentu yang akhirnya memunculkan pada saat dewasa. Nah intinya seperti itulah. Jadi kalau misalkan artinya berarti perilaku yang terjadi saat dewasa itu adalah manifestasi dari kejadian masa lalu. Betul sekali. Termasuk kepribadian ya. Jadi untuk karakter kepribadian ini bisa terbentuk karena pola-pola dari apa yang kita peroleh saat kecil. Ya dimana itu akhirnya mungkin ya ketika dia dewasa dia mungkin pernah ada suatu perilaku yang muncul menjadi kenapa kok tiba-tiba seperti ini ya saya ya. Nah bisa jadi kita lihat kita rentet dari kecil ada apa. Nah itu akhirnya munculnya pada saat dewasa. Nah itu dia. Jadi makanya kan bermacam-macam untuk menangani
gangguan psikologis itu, wah banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita gali ya. Tapi yang jelas sih memang terkait dengan bagaimana perkembangan, bagaimana dari latar belakang, termasuk dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, itu sangat memberi pengaruh terkait dengan perilaku seseorang yang ditampilkan saat ini. Begitu. Saya jadi kepo ini. Kalau berarti kalau misalkan ada pasien konsultasi, menggalinya bagaimana? Ya kalau dia suka bercerita, kalau orang yang nggak suka bercerita kan ya udah diem aja, pasti nanyain yang mau jawab mau atau enggak kan urusan saya kan gitu. Banyak ya teknik-teknik ya untuk bagaimana menggali, bagaimana pasien datang ke saya ketika pasiennya itu diam aja. Ya, jadi banyak sekali ya, dari mungkin ya kita pakai teknik menggambar, ya pakai teknik macam-macam ya. Kita pakai teknik bermain ya, kalau untuk anak-anak ya. Kayak kita bermain meskipun dia diam aja, ya udah, tapi kan kita tetap mengajak dia bermain, akhirnya dia bereaksi. Ya, artinya bagaimana kita bisa memancing anak itu bisa, kita nggak bisa dong langsung ada apa dengan kamu, kan nggak bisa, apalagi kalau anak-anak ya, anak-anak pasti kan susah bercerita. Nah, jadi kita lewat pakai permainan, misalkan anak-anak yang mendapatkan perilaku pelecehan ya, nah dia pasti susah bercerita, kita bisa pakai media boneka. Nah, apa yang sakit ini? Nah, itu bisa jadi, itu menjadi salah satu tools ya dari tools yang banyak. Jadi banyak apa ya teknik-teknik yang bisa kita kasihkan. Nah, berarti untuk penanganan satu anak kira-kira rata-ratanya berapa kali pertemuan atau berapa jangka waktu kita bisa menemukan nih ini sampai ketemu nih masalahnya di sini? Rata-ratanya? Rata-rata setiap anak berbeda ya. Ya, ada yang mungkin satu kali pertemuan, oh ternyata permasalahannya ini, nanti akhirnya kan nanti dikasih intervensi. Jadi, oh berarti anak pasti saya edukasi kan ke orang tuanya, anak ibu bla 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 bla. Jadi membutuhkan terapi bla bla bla. Nah, terapi bla 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 ini seperti apa? Jadi saya kasih edukasi. Ada yang memang lama gitu ya, apalagi anak-anak yang tipe-tipe yang susah untuk ya mengekspresikan ya. Nah, itu juga macam-macam ya, bisa 2 kali pertemuan tuh akhirnya bisa dapat gitu. Jadi tergantung bagaimana kita bisa menggali. Nah, tapi biasanya kalau rata-rata ya, saya sih yang penting repo dulu ya, pendekatan. Kalau untuk anak ya, kalau untuk remaja ya sama sih sebenarnya, bagaimana menciptakan suatu trust kepada saya, akhirnya dia ketika trust kan pasti akan bisa terbuka otomatis begitu. Sekarang kan lembaga pendidikan ini sudah mulai terbuka, artinya pemerintah juga tidak membolehkan sekolah untuk menolak anak dengan kebutuhan khusus. Betul sekali. Yang artinya kebutuhan khusus juga banyak sekali, bukan hanya disabilitas dan sebagainya, tapi banyak sekali. Artinya siswa ini menjadi macam-macam. Bahkan saya pun di TK di tempat saya ada anak, dia itu hyperaktif. Hyperaktif sekali, tidak bisa diarahkan, belum bisa mengarahkannya bagaimana, lebih tepatnya belum bisa mengarahkannya bagaimana. Berarti apakah sekolah saat ini itu perlu ada psikolog? Karena kan ada bimbingan konseling, tapi tidak semua orang basicnya adalah dari bimbingan konseling, maksudnya dari situ ada pokoknya ada bimbingan konselingnya kan, seperti itu. Seberapa butuhnya sih Bu? Maksudnya butuh nggak sih atau gitu? Kalau menurut saya sangat butuh ya, karena sekali lagi pendidikan ini kan terkait dengan ini ya, memang lembaga pendidikan adalah tempatnya belajar. Tapi belajar ini kan bukan hanya diperoleh dari pendidikan saja, kan diperoleh dari suatu kehidupan, termasuk bagaimana saat dia berkembang di rumah, bagaimana dia berelasi dengan orang tua, pola asuh itu juga menjadi proses pembelajaran si anak. Nah, sekolah ini kan di mana dia itu ditempatkan suatu lembaga formal ya, untuk dia itu bisa belajar terkait dengan mata-mata pelajaran ini ya. Nah, disitulah belajar ya, anak bisa mungkin akan mendapatkan suatu pressure ya mungkin ya, karena kan pendidikan formal ini tentunya kan ada suatu tuntutan ya, nggak mungkin lah nggak ada tuntutan ya. Nah, beberapa anak ini kan pasti juga akan bisa jadi dia mendapatkan masalah. Nah, psikologi ya di situ berperan untuk bagaimana memahami anak, agar anak bisa, sekali lagi kan yang tadi saya sampaikan, jadi anak bisa fun untuk belajar, anak bisa memiliki motivasi untuk belajar. Nah, di sisi lain ya sekarang kan seperti yang Mbak tadi bilang, bahwa untuk sekolah inklusi atau sekolah yang memang menerima anak kebutuhan khusus, apalagi yang tempatnya ya di Sidoarjo, itu sudah sangat wajib
Ya, nah sangat wajib ini artinya tidak bisa menolak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, disitulah psikologi itu sangat penting. Ya, seperti apa penanganan, ya, bagaimana untuk intervensi. Nah, juga untuk kerjasama dengan orang tua, nah dengan guru. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Nah, disitulah psikolog sekolah itu sangat dibutuhkan. Berarti kayak misalkan sekarang itu sekolah masuk harus sudah melalui psikotes terlebih dahulu. Rata-rata seperti itu ya sekarang, ya. Itu membantu tidak sih untuk? Membantu, ya. Jadi artinya tanpa ada orang yang tanpa ada psikolog di situ, cuma ada psikotesnya aja, itu sudah cukup membantu atau? Kalau psikotes sendiri kan harusnya kan dilakukan sama psikolog ya. Iya. Mungkin kalau kan cuma awal aja biasanya. Awal biasanya lewat screening sekolah kali ya. Iya. Nah, dari sekolah, kalau yang sepengalaman saya, biasanya guru-guru membuat screening awal terkait dengan kondisi anak. Ketika melihat guru ini ada sesuatu ya, biasanya direferkan ke psikolog. Nah, di situ psikolog akan memberikan diagnosa, oh anak ini ternyata ADHD misalkan, hiperaktif ya. Nah, akhirnya harus mendapatkan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisinya. Jadi kurikulumnya bukan reguler, jadi tidak bisa disesuaikan dengan seperti anak-anak umum ya. Jadi misalkan dia dikasih akomodasi terkait dengan penambahan waktu, dikasih dia mungkin harus di depan, nah atau mungkin dia butuh shadow teacher ya, guru pendamping khusus yang memang agar anak bisa mengikuti kegiatan belajar. Nah itu. Berarti memang benar ya kalau hyperaktif itu memang masuk dalam anak yang jadi penanganan khusus. Iya. Tapi anak-anak dengan ADHD ya bukan berarti dia anak yang bodoh. Anak ADHD itu adalah anak yang cerdas, tapi dia memiliki memang gangguan neurologis ya, yang memberi pengaruh terkait dengan inatensinya, dengan perilakunya dan juga impulsifnya. Nah, gitu. Bener loh, tapi maksudnya murid saya itu dia kreatif dia kalau dia bisa anteng kalau dikasih puzzle. Itu aja sih, dikasih puzzle. Betul. Cuma kan kita tidak bisa selalu buat bikin puzzle ya. Karena juga nggak banyak, maksudnya gurunya masih belum bisa untuk menangani satu anak satu gitu kan, tidak bisa. Artinya akhirnya sering kecolongan dan sebagainya gitu. Dan orang tua lainnya pasti bilang, aduh nggak seneng olahraga jadi nah gitu. Betul. Nah itu pentingnya ya, maksudnya dalam arti kan guru juga harus punya ini ya, maksudnya itu suatu keterampilan, paling nggak minimal tahu aja terkait dengan gangguan-gangguan anak, gangguan neurologis anak ya. Jadi kenapa anak ini itu paling nggak harus tahu deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Ya paling nggak ada aware, oh anak ini sesuatu. Guru artinya guru juga akan harus bekerja sama, idealnya harus bekerja sama dengan psikolog ya, untuk supaya mendapatkan penanganan sebenarnya untuk bagaimana supaya kan nanti ada IEP itu individual education ya, untuk setiap anak mendapatkan suatu pembelajaran yang berbeda. Nah seperti itu. Berarti nggak masalah ya sebenarnya kalau misalkan dicampur pun antara anak dengan nggak masalah, nggak harus di sekolah inklusi. Oh ya, sekolah inklusi. Jadi inklusi ini sekolah reguler yang campur anak yang berkebutuhan sekarang khusus. Kan sekolah negeri biasa itu kan sekarang inklusi. Iya, jadi kalau di Sidoarjo ini diwajibkan ya, jadi semua sekolah harus menerima anak inklusi, baik negeri atau swasta. Plus minus sih ya, plusnya kan jadi anak-anak ini kan jadi diterima, minusnya banyak ya, nyun sewu, SDM yang kurang siap ya untuk kurang pahamnya terkait dengan pengetahuan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah disinilah PR kita semua ya dalam artian. Tapi khawatirnya saya itu kan misalkan sekarang dicampur sedangkan SDM-nya belum memadai gitu kan. Anak ini akhirnya jadi semakin tersingkirkan, akhirnya malah menimbulkan trauma baru kan. Bisa jadi, makanya bagaimana cara ini kan, makanya plus minus ya, artinya ini masih PR buat kita ya, dalam artian ya bagaimana bisa guru meningkatkan SDM guru, terus kerjasama antara guru dan psikolog ya, untuk bagaimana untuk pembuatan suatu IEP ya, itu sangat-sangat diperlukan ya. Memang sih masih kita masih berjalan
Ya, memang masih belum sempurna, tapi menurut saya sih suatu amalan yang bagus ya, meskipun apa ya istilahnya masih ngerengkeh gitu ya, karena ya akan menimbulkan masalah baru. Banyak kok juga permasalahan yang datang ke saya ini, apa ya, sekolah inklusi tapi kurang tertangani. Ya, ini sekolah inklusi tapi anak saya nggak diapa-apakan, jadi istilahnya dipopok bawang gitu, dibully dan sebagainya. Akhirnya pindah ke sekolah yang bisa mumpuni lah istilahnya. Nah, begitu. Jadi ya PR lah. Bullying itu emang jadi masalah banget loh, maksudnya. Saya lihat juga bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana yang namanya bullying itu selalu orang-orang yang dia merasa mayor. Itu kan. Selalu itu. Akhirnya apa langkah yang bisa diambil oleh sekolah untuk mengatasi atau mengantisipasi biar tidak terjadi bullying ini? Karena kan juga kampanye dari pemerintah kan sekolah ramah anak. Iya, betul sekali. Bullying kan bukan bagian dari ramah anak kan. Apalagi gurunya juga bully kadang tanpa terasa. Iya, benar itu memang sering terjadi ya. Yang jelas sih harus edukasi ya, dan edukasi itu tidak bisa satu kali. Harus berulang-ulang. Edukasi ini bukan hanya terhadap siswanya, tapi juga kepada guru. Maksudnya itu dari yang untuk yang struktur atas ya, juga harus memberikan ya, dari kepala sekolah atau dari yayasan itu harus terus announce terkait dengan perilaku bullying. Jadi intinya tidak dibenarkan apapun bentuk perilaku bullying ya, baik bullying verbal, bullying psikologis, atau bullying apapun lah yang sekiranya bersifat bullying itu tidak diperkenankan. Kadang kan ya tadi ya, guru secara tidak sengaja ya ini banyak ya, tapi makanya kan harus dilakukan berulang-ulang terkait edukasi. Anak juga gitu. Anak guru ya harus juga memberikan edukasi terhadap anak apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan perilaku bully. Nah, ketika dia bully, jadi dia harus berani speak up. Ya, dia harus tahu apa yang harus dilakukan ketika dia mulai diperlakukan tidak nyaman sama teman, sama lingkungan. Nah itu harus berulang-ulang. Jadi nggak bisa. Jadi ini juga masih PR karena terus terjadi. Itu. Kayaknya sekarang bukan sekarang sih, kayaknya memang manusia itu adalah ya karena tidak berhenti, maksudnya semuanya terus berubah, badan aja terus berubah, pikiran juga terus berubah. Makanya saya tuh kaget gitu loh. Saya pernah punya teman yang dia itu selalu punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Selalu punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Akhirnya saya juga pernah baca sampai dia tidak disarankan untuk menikah, tidak disarankan untuk punya anak karena ya itu tadi keinginan. Itu kan berarti apakah itu selalu manifestasi dari masa lalu? Bisa jadi, ya. Atau itu ya tiba-tiba muncul? Seperti yang tadi saya bilang, ini anak ini kalau dari ceritanya Mbak ya, ini kayaknya dia trauma nih. Pasti ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang akhirnya munculnya itu mungkin ke-trigger sesuatu. Akhirnya dia jadi self harm. Nah, jadi makanya ada apa? Jadi bukan masalahnya apa ya? Bisa jadi masalahnya itu berbeda dengan traumanya. Ya itu bisa jadi loh. Sekarang masalahnya adalah dia self harm. Karena apa? Karena dia karena mendapatkan penolakan misalnya. Tapi sebenarnya bukan itu ternyata. Tapi kita runtut, ada apa dengan anak ini? Nah, ini nih untuk bagaimana cara trauma rilis. Nah, trauma rilis ini macam-macam. Iya, jadi wah. Kalau ngomongin masalah psikologis tuh kayaknya nggak selesai, nggak cukup 30 menit, nggak cukup 1 jam karena banyak sekali problematika dalam hidup ini. Benar ya. Tapi satu Bu dari saya. Ya. Mungkin ini juga yang terakhir. Bagaimana sih agar kita menjadi manusia yang bahagia? Manusia bahagia itu sebenarnya yang harus kita sadari ya. Bahagia itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari lingkungan ya, bukan dari suami, bukan dari anak, tapi dari kita sendiri. Bagaimana menciptakan lingkungan kita ya, manusia yang bahagia adalah kita menciptakan pikiran kita bahagia. Nah, di situ adalah suatu hal yang yang menjadi kunci kebahagiaan diri, kunci menjadi kedamaian diri ya. Kita perlu sekali menciptakan pemikiran positif, kita perlu menciptakan sekali untuk pikiran bahagia supaya untuk menjadi
ya bahagia, karena bahagia itu subjektif. Iya. Buat saya, wah dapat ini aja bahagia gitu kan ya, padahal buat orang lain gitu aja lu Iya. seneng padahal. Iya. Nah itu yang artinya bahagia itu sederhana ya, karena Iya, kan sekali lagi bahagia adalah subjektif. Berarti termasuk juga bagaimana cara membuat mental kita sehat terus. Betul. Adalah ya persepsi itu membuat kita bagaimana. Betul. Pikiran ya, karena Pikiran. dari kalau dari definisi sehat sendiri Iya. aja dari WHO itu aja ya, kalau sehat ini kan berarti sehat secara fisik, secara mental, sehat secara sosial. Iya. Nah ketika satu aja terkena ya, nah itu masih belum sehat. Jadi ketika untuk menciptakan suatu kebahagiaan ya tentunya ya dari pikiran dulu. Ya, dari pikiran dulu akhirnya kita akan merasa saya sehat, saya bahagia. Nah, meskipun secara fisik misalnya kan mungkin kalau sakit ya pasti sakit ya. Kalau fisik Iya. kan nampak sekali ya kalau saya sedang flu atau apa gitu kan. Iya. Tapi kalau bahagia ini kan nggak kelihatan. Nah, itu dia ya, meskipun apapun kondisi kita ya, Iya. kalau kita memang mempersepsi bahwa kita bahagia, ya insya Allah kita akan bahagia. Begitu. Senang sekali, terima kasih. Dia banyak. sama-sama. Semoga saya terutama selalu bisa menjaga diri, menjaga kewarasan kan bahasanya, menjaga kewarasan. Betul sekali. Bisa mempersepsikan diri agar selalu bahagia. Iya, kan betul. berpikir membuat kebahagiaan kecil kan dari sendiri. Iya betul sekali ya. Paling enggak kita berterima kasih pada Iya. diri sendiri ya. Kadang kita lupa itu yang penting ya. Kadang kita lupa berterima kasih terhadap diri sendiri. Kita sudah bersikeras sampai sudah sejauh ini ya, dengan usia kita yang segini. Pernahkah kita menjawil diri kita sendiri, memeluk diri kita sendiri untuk merasakan, untuk mengucapkan bahwa hai aku terima kasih sudah berjuang hingga saat ini, begitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Aduh, ini saya juga kayaknya memang ya itu masalahnya, kurang bisa melihat bagaimana bahagia, maksudnya kebahagiaan pada diri sendiri ya. Iya, Masalahnya betul. orang-orang zaman sekarang termasuk saya sukanya melihatnya ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang, tapi lupa berkaca pada diri sendiri. Terima kasih banyak Bu, Sama-sama. sudah main-main ke Rumah Cerita Bercerita hari Sama-sama. ini. Sebenarnya ini saya kurang sekali, saya pengen tanya banyak hal, banyak problematika. Iya. Bukan saya maksudnya. Iya, semoga bisa memberikan ini ya, banyak Insight. insight. pasti banyak. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Itu tadi, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu agar hidupmu bisa menjadi bahagia dan mentalmu selalu sehat. Kan gitu. Terima kasih sudah menonton Rumah Cerita. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap jam 2 siang Ahad. Sampai jumpa di Rumah Cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.